Nabi Musa menyusuri lautan tersebut dan terbelahnya itu menjadi 12 bagian sesuai dengan 12 suku Bani Israel yang ketika itu ikut dengan Nabi Musa alaihissalam. Terus jalan sampai akhirnya Nabi Musa bisa menyeberangi lautan. Fir'aun masih di tengah-tengah karena ngejar terus. Ketika itu ditutuplah lautan dan semuanya ketika itu pasukan Fir'aun tidak ada yang selamat kecuali satu orang. Bahkan Fir'aunnya sendiri itu mati. Yang lain memang nggak ada jasadnya. Dan Fir'aun itu ada jasadnya karena digunakan untuk pelajaran bahwasanya ini akhirnya mati juga. Dan dikatakan ada satu orang yang selamat. Kenapa satu orang itu selamat? Ternyata orang itu di hari itu dia pakai peci yang sama dengan yang dipakai oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi karena miripnya sama orang-orang yang soleh, akhirnya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun dia bersama dengan orang-orang yang ketika itu adalah orang-orang yang celaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin salatan nakunu biha mahbubina lak wa mahbubina lah amma ba'du. Alhamdulillah kita semuanya berkumpul pada tempat yang insyaallah penuh dengan berkah ini dengan satu niatan yang mulia. Kita ingin meniru tradisi daripada orang-orang yang saleh. Dikatakan in lam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Apabila kamu tidak bisa sama dengan mereka orang-orang yang soleh, maka berusahalah agar dirimu itu mirip dengan orang yang soleh. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam keserupaan dengan orang yang soleh, maka di situ terdapat keberuntungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mau meneliti diri kita, apakah termasuk orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang merugi, maka tinggal kita cocokkan aja diri kita. Selama ini aktivitas kita, pakaian kita, gaya hidup kita, itu lebih mirip sama yang mana? Lebih mirip sama orang-orang yang beruntung, yang soleh, atau sebaliknya? Justru malah bertentangan dengan adat, tradisi dan kebiasaan daripada orang-orang yang soleh. Hingga diceritakan sampai-sampai menyamakan pakaian dengan orang yang soleh itu adalah satu hal keberkahan tersendiri. Dalam kalam Al-Habib Abdul Bari Al-Idrus, beliau mengutip dari kitab Tafsir Ruhul Bayan, beliau mengisahkan ketika Nabi Musa alaihissalam itu berlari sampai akhirnya menghindari daripada pasukan Fir'aun, sampai akhirnya beliau di tepi lautan. Maka ketika itu Bani Israel udah ketakutan, tapi Nabi Musa yang paling santai ada di situ. Bani Israel mengatakan inna lamudrakun, kita ini pasti akan kena ini. Nabi Musa mengatakan kalla, enggak akan kena. Inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku Tuhanku, dia pasti akan ngasih petunjuk. Bani Israel tambah teriak lagi, kenapa? Berarti belum ada petunjuknya sekarang. Belum, nanti nunggu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya udah semakin dekat pasukan Fir'aun, petunjuknya suruh mukulkan tongkatnya ke laut. Akhirnya tongkat dipungkulkan ke laut oleh Nabi Musa alaihissalam. Lautan kemudian terbelah. Setelah itu berjalan, ini Nabi Musa menyusuri lautan tersebut dan terbelahnya itu menjadi 12 bagian sesuai dengan 12 suku Bani Israel yang ketika itu ikut dengan Nabi Musa alaihissalam. Terus jalan sampai akhirnya Nabi Musa bisa menyeberangi lautan. Fir'aun masih di tengah-tengah karena ngejar terus. Ketika itu ditutuplah lautan dan semuanya ketika itu pasukan Fir'aun tidak ada yang selamat kecuali satu orang. Bahkan Fir'aunnya sendiri itu mati. Yang lain memang nggak ada jasadnya. Dan Fir'aun itu ada jasadnya karena digunakan untuk pelajaran bahwasanya ini akhirnya mati juga. Dan dikatakan ada satu orang yang selamat. Kenapa satu orang itu selamat? Ternyata orang itu di hari itu dia pakai peci yang sama dengan yang dipakai oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi karena miripnya sama orang-orang yang soleh, akhirnya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun dia bersama dengan orang-orang yang ketika itu adalah orang-orang yang celaka. Dan karena itu alhamdulillah kita insya Allah di tempat ini siang ini udah menyerupakan diri kita dengan orang-orang yang soleh. Semoga keserupaan kita dengan orang-orang yang soleh berlanjut dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita,
dalam aktivitas kita, dalam bagian kita sehari-hari, di dalam ketika kita mengadakan suatu acara pernikahan dan sebagainya, maka serupakan diri kita dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Keberuntungan adalah ketika mengikuti mereka. Dan di antara tradisi orang-orang yang soleh, utamanya yang ada di Solo, yang udah pertama kali dirintis oleh almarhum Al-Habib Alawi bin Ali bin Muhammad bin Sunan Al-Habsyi, ada tradisi daripada salafun salihun, yaitu keluar untuk berdoa bersama pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Dulu yang pernah kita dengar dari orang-orang kita sebelumnya, dulu ada pernah di Gajah Mungkur Waduk, itu pernah di Cokro Tulung Klaten juga, akhirnya sekarang ini ada di Tangmangu. Pokoknya keluar, itu tradisinya as-salafun salihun. Nah, kenapa kok harus ada keluar, kenapa enggak cukup di rumah dan lain sebagainya? Kita harus tahu bahwasanya keluar ini hukumnya bukan wajib ataupun sunnah. Keluar untuk safarnya ini, tapi ketika niatnya silaturahmi, niatnya untuk pengajian, maka ini jadinya hukumnya perjalanan menuntut ilmu, yang tentunya di situ ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu orang-orang kafir itu mereka senang tasya'um. Tasya'um itu menganggap kesialan tergantung karena sesuatu. Model-model kalau zaman sekarang ini, misalkan lihat burung gagak nggak berani keluar rumah. Kenapa? Kalau keluar rumah nanti kena musibah. Nah, itu model tasya'um itu. Nanti kalau terjadi apa, ini jangan keluar rumah, ini ada begini, ada begini. Itu termasuk model daripada tasya'um. Itu. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad SAW, beliau kana yu'jibul fa'lul hasan. Nabi ini nggak senang tasya'um, justru sebaliknya. Justru lawannya, yaitu tafaul, yaitu mengambil husnudzon akan terjadi kebaikan dari sesuatu yang ada. Jadi ketika ada satu perjanjian dari orang kafir, ini pada orang kafir ketika itu, yang maju namanya Suhel. Nabi, oh ini perjanjiannya pasti akan lancar. Kenapa? Suhel dari kata sahal, sahal artinya mudah. Berarti akan diselenggarakan dengan mudah ini perjanjian ini. Itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan seperti itu, fa'lul hasan. Dan ini juga yang ditiru oleh as-salafun salihun. Dulu mereka orang-orang kafir dulu, itu kalau udah safar nggak berani keluar rumah. Mereka kadang-kadang nutup tokonya dan sebagainya. Utamanya Rabu terakhir bulan Safar. Dan Nabi Muhammad mengatakan walal safaro dalam hadisnya, artinya nggak ada keburukan karena safar. Dan akhirnya tradisi ini dilanjutkan oleh as-salafun shalihin. Mereka kalau safar, mereka keluar rumah, bukanlah orang jahiliyah kan nggak mau keluar rumah. Ini salaf malah keluar rumah, tapi keluar rumahnya bukan untuk lalai kepada Allah, bukan untuk lupa kepada Allah, akan tetapi mereka keluar daripada rumah untuk berdoa. Mereka keluar dari rumah untuk berdoa, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tradisi ini adalah termasuk tradisi fa'lul hasan. Itu menganggap insya Allah kalau keluar maka yang datang adalah satu hal yang sifatnya kebaikan. Maka tradisi ini adalah satu hal yang luar biasa. Alhamdulillah di Solo masih eksis ini tradisi, diselenggarakan terus dan akan terus diselenggarakan di setiap tahunnya insya Allah sebagai bentuk peneladanan kepada orang-orang yang soleh. Pun juga di dalam kesempatan ini kita juga ayo kita ngikuti salaf, ngikuti Nabi Muhammad SAW dengan fa'lul hasan, senang husnudzon dengan keadaan, senang husnudzon dengan keadaan. Habib Alawi ketika beliau akan melaksanakan perjalanan ke Gresik untuk berjumpa dengan Habib Abu Bakar Gresik, ketika itu di perjalanan lihat ada acara pernikahan, ada acara pernikahan. Lah Habib Ali mengatakan alhamdulillah, ini berarti perjalanannya akan jadi perjalanan yang membahagiakan. Kenapa? Pernikahan itu lambang farah. Pernikahan itu adalah lambang kebahagiaan. Orang kalau menikah pasti bahagia, kecuali yang nikahnya dipaksa. Nah, beda lagi kalau itu. Lainnya insya Allah kalau nikah itu pasti bahagia. Itu lambang farah. Berarti kalau udah ada ngelewati satu hal yang sifatnya orang itu senang, maka insya Allah nanti selanjutnya juga akan senang. Nah, kita pun juga sama, yuk kita isi kehidupan kita dengan fa'lul hasan. Makanya yang termasuk membuat kita nggak bisa fa'lul hasan itu kebanyakan lihat berita. Nah, berita ini nggak ada yang enak, berita semuanya ini. Jadi akhirnya nggak bisa husnudzon. Kita pokoknya kita fa'lul hasan, setiap ada apapun juga kita nanti alhamdulillah bagus. Kita mungkin ziarah, ketika kita ziarah mau punya ziarah, ketemu dengan mungkin ada polisi atau pilot yang ngantar kita, namanya
Iqbal. Oh, Iqbal artinya diterima, makbul berarti insyaallah ziarahnya. Itu termasuk bagian daripada fa'lul hasan yang diajarkan oleh aslafun salihun. Nah, inilah mungkin daripada sedikit keterangan yang ada di Rebo Akhir Safar, dan mungkin sedikit perlu diperhatikan, beredar saat ini banyak sekali kabar-kabar yang mengajak orang untuk sholat sunnah dengan niat tertentu sekian rakaat. Nah, jadi kita harus tahu bahwasanya tidak ada syariatnya sholat sunnah khusus untuk Rebo Akhir Safar. Itu enggak ada. Di sholat sunnah untuk Rebo Akhir Safar itu tidak ada syariatnya. Kalau sampai memang ada yang melakukan, maka jangan niat sholat sunnah lidaf'il bala, nggak ada. Nah, terus gimana? Nah, kalau mau sholat sunnah, niatkan aja sholat hajat. Ini ada dalilnya dari Nabi Muhammad. Atau misalkan kita mengerjakan sholat sunnah awabin, ini nggak ada masalah. Seperti itu hukumnya boleh-boleh aja yang seperti itu. Sama juga ketika kita malam nisfu Sya'ban itu, kalau ada sebagian, kalau kita yang biasa ada di masjid, lihat kan sholat baru baca Yasin. Itu bukan sholat sunnah nisfu Sya'ban. Ada niatnya usolli sunatan nisfu Sya'ban, ngawur, tidak sah itu sholatnya. Jadinya sholat sunnah mutlak. Mungkin malah bisa jadi salah kalau meyakini itu hukumnya sunnah. Satu hal yang sifatnya keliru itu. Kenapa? Niatnya sholat sunnah awabin. Sholat sunnah awabin itu adalah sholat sunnah 6 rakaat, yaitu tiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 3 kali salam yang dikerjakan. Waktunya kapan? Waktunya bainal maghrib wal isya. Nah, kalau kita misalkan pada kesempatan di Safar ini mau sholat sunnah, jangan niat sholat sunnah liudaf'il bala. Itu nggak ada syariatnya itu. Tapi silahkan sholat sunnah, mau niatkan sholat sunnah hajat boleh, mau sholat sunnah istikharah juga boleh, atau yang biasanya witirnya cuma 3 tambahin jadi 8, ya terserah, nggak ada masalah. Karena kalau yang seperti ini adalah termasuk satu hal dan satu perbuatan yang memang diajarkan oleh aslafun salihun. Semoga insyaallah yang sedikit yang bisa kami sampaikan ini ada keberkahan dan semoga bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin.